mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini hadir semua? Sekarang kita lakukan bukunya pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya masuk lewat 6 halaman 131. Tulisnya udah dikeluarkan. Tulisnya. Tujuan pengejaran pada hari ini adalah pertama mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Kedua, menggunakan kalimat efektif. Jadi ada dua ini ya. Ini ada dua. Sekarang buka halaman 132. Perhatikan ya gambarnya. Bumi memiliki bentang alam yang sangat beragam. Bentang alam adalah semua bentuk bentang yang terjadi akibat peristiwa alam. Bukit, pegunungan, laut, danau, dan lumpur termasuk bentang alam. Perhatikan foto-foto di bawahnya ya. Nah, yang pertama, apa bentang alam itu orang foto di atasnya? Yang pertama apa ya? Fotonya lihat halaman 132. Yang pertama apa? Pulau Raja Yang pertama Pulau Raja Ampat. Ya, ini adalah pulau-pulaunya ya. Yang kedua apa ya? Gunung. Yang ketiga apa ya? Dari rumput-rumput ya. Bukan apa ya? Lembah atau daratan ya. Dataran tinggi bisa juga di bukit. Yang ketiga, yang keempat di laut. Ada kan Indonesia ya? Hah? Yang ada ya? Ada Raja Ampat tuh Raja Ampat. Indonesia di Papua. Coba lihat halaman 133. Coba baca. Nah, Min baca Min. Tentang Raja Ampat. Raja Ampat. Hai, aku Reu. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misui, Raja Ampat. Di Papua, Mbak. Papua Barat. Kalau kalian lihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, cukup pergi ke pantai. Pantai ini bersih, rasanya putih, lembut dan airnya jernih. Tekan. Besok. Berikutnya. Raja Ampat ya terletak di mana tadi? Merupakan salah satu kabupaten di Papua Barat yang terletak ke kepulauan. Coba lihat di Korea ada 4 pulau yang paling besar ini. Yang pertama pulau apa? Baigo. Yang kedua Batanta. Yang ketiga Sarawati. Dan keempat kalau di laut penduduknya sebagai apa lah? Sebagai apa? Nelayan.
Perhatikan kata-kata yang ditandai pada cerita Raja Ampat. Di atas lihatlah arti kata-kata untuk buah ini. Nah, lihat. Yang ditandainya ya. Coba. Adik kata apa? Di halaman 103. Yang warna kuning. Kepulauan. Kemudian lagi di belakangnya turis, flora, fauna, biota. Jadi adik kata-katanya adik-adik kepulauan. Kata-katanya kata baru. Yang kedua turis. Yang ketiga flora. Yang keempat fauna. Yang kelima biota. Jadi di teks Raja Ampat tadi ada kata-katanya yang di baliknya kasih warna kuning. Kata-katanya ya kepulauan, turis, flora, fauna dengan biota. Nah, sekarang Bapak mau minta artinya. Kepulauan, apa artinya ya? Nah, kepulauannya adalah pulau, beberapa pulau. Pulau. Yang kedua, turis. Turis ya orang yang berwisata. Wisatanya atau pelancong juga. Kemudian yang ketiga flora. Nah, Min. Flora Min, Ismin. Oke, lihat bu. Nah, oke kan? Tapi flora ya dunia. Ismin, Min, tadi dunia. Tadi flora itulah. Nah, dunia. Tumbuh, tumbuhan. Boleh tumbuhan. Nah, Fitri, 4 fauna. Fauna. Dunia fauna. Dunia Fitri. Dunia Nah, yang kelima biota, Safira. Flora dan fauna. Di suatu daerah, di suatu daerah tertentu. Daerah tulis ya. Daerah tertentu. Tangan untuk semuanya. Jadi dari kata raja dari teks cerita Raja Ampat ya ada beberapa data baru. Yang pertama tadi ya kepulauan, turis, flora, fauna dengan biota. Jadi kepulauannya adalah kumpulan beberapa pulau. Kemudian kata turis orang yang berwisata. Dan flora ya dunia tumbuh-tumbuhan, fauna ya dunia hewan, dan biota ya seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu.
artinya. Nah, sekarang kita lanjut dengan halaman 136. Kita lihat di belakang. Di belakang. Gunakanlah kata-kata tersebut untuk melengkapi kalimat penumpang berikut. Adakah kalian lebih memahami artinya? Nomor 1, Alfi. Semua makhluk hidup yang ada di dalam laut Titik-titik laut disebut apa? Lihat jawabannya di depan. Apa jawabannya? Apa? Semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut apa? Lihat artinya. Lihat artinya masing-masing. Ada yang mau sebut apa? Salah. Sebut apa? biota. Artinya kan ada biota, seluruh flora dan fauna. Kan ya ditanya. Semua makhluk hidup yang ada di dalam laut. Nah, kan sama artinya tuh. Nah, baru jawabannya adalah biota. Satu jawabannya biota. Nomor 2. Fitri, nomor 2 Fitri. Kumpulan. Ini sekarang disebut sebagai taman laut. Amin. Titik-titik khas laut. Nah, sekarang itu masuk apa? Dunia hewan. Fauna. Dunia hewan atau fauna. Nah, nomor 3. Nomor 3. Lanjut. Sapi. Nomor 3. Dia menghubung pulau. Negara apa? Kepulauan. Jadi nomor 3 ya negara kepulauan. Dan nomor 4 Amin. Peringatan harus diberikan kepada para aktif yang membawa kapal menjadi sekitar perairan Raja Kapal. Itu jawabannya bisa. Jawabannya ialah Kepada para tadi kan kepulauan juga flora fauna biota turis. Kepada para turis. Nomor 5 Sapira. Hutan Papua Barat ini kan tidak misalnya buah matoa ya apa ya? Flora atau fauna? Flora kan tumbuhan. Jadi hutan Papua Barat kaya akan aneka flora, tidak ditemui tempat lain. Misalnya buah matoa. Inilah tadi kita mempelajari ya tentang mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Jadi tadi itu kan katanya itu arti ini nikah. Amin. Sapi ingatkan tadi kata tulis artinya itu. Nah, jadi itu katanya itu arti kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah,
Ciri-ciri kalimat efektif. Nah, Alfi, yang pertama apa Alfi? Mengikuti aturan ejaan bahasa Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Indonesia. Yang kedua, Memiliki unsur kalimat atau tidaknya subjek yang predikat yang digunakan dengan tuh. dengan tepat. Nah, yang kedua ya memiliki unsur kalimat. Yang ketiga, Kalimat kata tidak berkalimat. lihat kan kalimat efektif ya, hemat kata, tidak berpilih. Kemudian yang keempat, yang disampaikan jelas tidak pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Coba lihat contohnya di halaman 137. Nah, coba Min, yang pertama Min, kalimat ada Bapak lo. Kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Nah, Bapak minta sebutkan dulu kalimat tidak efektifnya Min. Yang skip Min. Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Lihat dengar. Kalimat tidak efektif. Mora itu berenangnya tidak bisa-bisanya. Kalimatnya ya, Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Kalimat efektifnya apa Min? Mora belum bisa berenang. Tadi kan katanya kan Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Efektif tidak ya? Katanya ya. Mora itu berenangnya tidak bisa-bisanya. Efektif tidak katanya kalimatnya? Tidak efektif. Jadi yang efektifnya adalah Mora belum bisa berenang. Kemudian Maruna, Riu dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Musol, Raja Ampat di Papua Barat. Lihat kalimat tidak efektifnya yang kedua. Ada bisa tanda komanya ya. Yang kedua, coba lihat di bukunya yang kedua ada bisa tanda komanya ya. Lihat contohnya ini kan. Marina, Riu dan teman-temannya. Tadi kan kalimat efektif kan harus kata ejaannya, tanda bacanya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, itu ada kan tadi komanya tuh. Sian. Jadi yang kedua ya tidak efektif. Jadi nanti di sampingnya kalimat efektifnya. Maruna koma, Teu koma dan teman-temannya. Jadi dibalik kan. Radenariu dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol, koma di Raja Ampat, koma di Papua Barat. Ingatkan, dia harus jadi ada aturan ejaannya. Jadi bukan asal tulis, ada komanya juga tulisannya. Itu yang disebutkan kalimat efektif. Yang ketiga, biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Nah, kata-katanya buat tele atau dan hemat yang betulnya adalah terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Yang keempat, itu yang keempat ada Fitri, sungai karena tidak efektif Fitri. Yang keempat, sungai tempat mereka airnya total. Lagi pula sudah dangkal. Gimana katanya? Jelas kan ya? Sungai tempat mereka sering memancing. Sekarang airnya kotor. Lagi pula sudah dangkal ya. Jelas ya kata-katanya ya? Tidak jelas. Yang betul adalah air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Dahulu mereka sering memancing di sungai itu. Jelas kalimatnya. Belum. Yang kelima,
Bagi semua para penyelam harus hati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. Bagaimana efektifnya? Semua penyelam harus hati-hati agar tidak merusak terumbu karang. Sampai situ ada yang ditanyakan? Sekarang Bapak balik. Ya. Sekarang dijadikan sekarang urutan ke depan. Ini lebih exciting. Bapak akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi tentang mengidentifikasi memiliki kata-kata baru pada teks. Jadi tadi akan ada katanya tadi Pak, contohnya kepulauan, turis, suara, fauna dan biota. Jadi ada tadi arti katanya kepulauannya, kumpulan beberapa pulau. Kemudian turisnya orang yang berwisata. Flora dunia tumbuhan, fauna dunia hewan, klimat biotanya seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Kemudian yang kita pelajari tadi kalimat efektif. Jadi kalimat efektifnya kalimat disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Jadi susunan katanya, ejaannya, tanda baca dan strukturnya ya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-cirinya tadi ada 4. Pertama mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua memiliki usul kalimat yang digunakan dengan tepat. Yang ketiga hemat kata tidak bertele-tele. Dan yang keempat pesan-pesan yang jelas dan tidak membingungkan. Sekarang sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa.